Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra Wian Pratama, nomor absen 33 dari kelas 11 TKR 1. Jadi kali ini saya akan melaporkan tentang job 1, engine tune up konvensional. A. Alat dan bahan. 1. Alat. A. Candy tool 1. B. Manual service. C. Fluid extruder. D. Radio tester. E. Termometer dan teko listrik. E. Filler gauge. 2. Bahan. A. Unit mobil kijang super. B. Baterai 60A. C. Majun atau kain perca. D. Termostat. B. Selamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. 3. Gunakan alat sesuai SOP. 3. C. Langkah kerja. 1. Memasang pelindung kendaraan. 2. Memeriksa pelumas. A. Kuantitas atau volume oli mesin. Standar oli harus di antara tanda L dan F, dan hasil pemeriksaan oli masih berada di antara tanda L dan F. B. Kuantitas oli mesin kemungkinan sudah kotor atau berubah warna. Standar oli tidak kotor, tidak tercampur air, tidak berubah warna. Hasil pemeriksaan oli masih sesuai dengan standar. Kesimpulan C. Kesimpulan oli masih normal. D. Melakukan pergantian oli mesin menggunakan fluid extruder, kemudian diisi kembali oli pada lubang pengisian oli. Hasil pemeriksaan 2,5 liter, standar 3,7 liter. C. Pemeriksaan lampu indikator oli. Letak di dashboard keadaan normal. Saat dikunci kontak on, lampu indikator menyala. Ketika mesin hidup, lampu indikator mati. Hasil pemeriksaan tidak menyala. Kemungkinan penyebab lampu indikator masih menyala saat mesin hidup: tutup tangki tidak rapat, filter udara kotor, sensor oksigen rusak, kerusakan ecu, dan lain-lain. 3. Memeriksa sistem pendingin. A. Periksa tinggi air pendingin. Standar berada di tanda fuel pada reservoir. Hasil pemeriksaan sesuai dengan standar. B. Periksa air pendingin di radiator. Standar bersih, tidak tercampur oli, karat, ataupun kotoran. Hasil pemeriksaan sesuai standar. C. Periksa kebocoran sistem dengan radiator tester. 1. Buka tutup radiator. 2. Pilih adaptor yang sesuai dan pasang ke radiator. C. 3. Hubungkan radiator tester dengan adaptor yang sudah terpasang. 4. Beri tekanan 0,75 sampai 1,05 kg per cm². 5. Periksa apakah terdapat kebocoran pada sistem pendingin, radiator, selang, dan lain-lain. Hasil standar tidak bocor. Hasil pemeriksaan tidak bocor, sesuai standar. D. Pemeriksaan tutup radiator secara visual. 1. Periksa kelenturan karet pada sil bagian luar dan sil karet pada bagian dalam. Seperti terlihat pada gambar, perhatikan kedua sil tersebut dari kemungkinan sobek ataupun keras. Standar utuh dan tidak cacat. Hasil pemeriksaan sesuai standar. 2. Pemeriksaan pressure relief valve. Tekanan pressure relief valve menggunakan kedua jempol, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup kembali ke posisi semula, dan jika katup tidak kembali, berarti pegas pressure relief valve sudah tidak lentur atau bahkan macet. Standar tutup kembali ke posisi semula jika tidak ditekan. Hasil pemeriksaan katup kembali ke posisi semula. 3. Pemeriksaan vacuum relief valve. Tarik katup vakum, kemudian lepas. Pastikan bahwa katup vakum kembali pada posisi semula dengan katup menutup pada sempurna pada inner kapsil. Jika katup vakum tidak kembali ke posisi semula tapi posisinya tidak sempurna, maka tutup radiator harus diganti. Hasil pemeriksaan vakum kembali ke posisi semula. E. Periksa kondisi tutup radiator dengan radiator cap tester. Standar 0,75 sampai 1,05 kg cm². Hasil pemeriksaan 0,80 kg cm². F. Kesimpulan normal karena sil tidak perlu diganti karena masih dalam keadaan normal. 4. Memeriksa saringan udara menggunakan air gun semprot filter dari sebelah dalam. 5. Hasil pemeriksaan masih bersih, tidak cacat. Kesimpulan normal. 5. Memeriksa dan menyetel celah katup. Putar poros engkol sampai top 1 silinder. Amati posisi katup. Keterangan posisi katup: membuka beri tanda O, posisi katup menutup beri tanda X. Silinder 1. Hisap silinder 1 X, silinder 2 O, silinder 3 X, silinder 4 O. Katup buang: silinder 1 X, silinder 2 X, silinder 3 O, silinder 4 O. Cek celah katup menggunakan filler gauge pada katup yang sedang dalam kondisi menutup bila tidak sesuai spesifikasi. Setel katup yang belum disetel pada saat top silinder 1. Setel celah katup pada saat top 4.
Hasil pemeriksaan terdapat katup yang tidak bisa menutup pada katup in silinder 4. Kesimpulan harus melakukan penyetelan katup sehingga kembali normal. 6. Tali kipas. A. Periksa secara visual dari kemungkinan retak, berubah bentuk, terlalu kencang, aus, atau terkena oli. Hasil pemeriksaan tidak retak atau berubah bentuk. B. Periksa persinggungan yang tidak sempurna antara tali kipas dengan puli. Hasil pemeriksaan sempurna. C. Periksa kekencangan tali kipas. Standar tegangan tali kipas baru 125 kurang lebih 25 lbs, bekas 00 kurang lebih 25 lbs. Hasil pemeriksaan normal. Kesimpulan ketika ditarik beban 10 kg, ukuran menambah 10 mm. 7. Periksa termostat. Celupkan termostat ke dalam air. Periksa suhu katup dengan jalan memanaskan air sedikit demi sedikit. B. Ganti termostat jika katup tetap terbuka pada temperatur kerja atau tidak tertutup rapat waktu menutup. Termostat memulai membuka pada suhu 80 derajat Celcius. Termostat terbuka penuh pada suhu 84 derajat Celcius. Kesimpulan normal. Nama komponen. 1. Radiator. Fungsi menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan mencegah overheat. 2. Tutup radiator menjaga tekanan ideal pada sistem pendingin, mencegah kebocoran cairan pendingin dan membantu mengukur titik-titik cairan pendingin. 3. Termostat mengatur sirkulasi cairan pendingin pada sistem pendingin, menjaga suhu ideal. 4. Water pump memompa cairan pendingin dari radiator ke seluruh bagian mesin. 5. Saluran bypass mengatur sirkulasi cairan pendingin terutama saat mesin dingin. 6. Kipas mengalirkan udara ke radiator core untuk mendinginkan cairan pendingin. 7. Water jacket tempat mengalirnya cairan pendingin. 8. Reservoir penampung sementara kelebihan cairan coolant. 9. Cara kerja sistem pendingin. Aliran coolant saat mesin masih dingin. Termostat tertutup soal mesin dingin. Termostat tertutup untuk mencegah coolant mengalir. Sirkulasi bypass. Coolant bersirkulasi melalui bypass dari pompa air menjaga suhu mesin saat pemanasan awal. Aliran bypass membantu mesin mencapai suhu kerja optimal dengan membatasi pendinginan awal. Aliran coolant ketika mesin panas. Radiator mendinginkan air coolant dengan udara yang melewati sirip radiator. Kipas radiator membantu proses pendinginan. Pompa air mendorong coolant yang sudah didinginkan kembali ke mesin. Proses ini berulang menjaga suhu mesin pada batas aturan. 10. Cara kerja tutup radiator. Bekerja dengan dua katup tekan dan katup vakum. Cara kerja. 1. Saat mesin panas, suhu dan tekanan cairan pendingin meningkat. Katup tekanan terbuka jika tekanan melebihi batas melepaskan kelebihan tekanan ke tangki cadangan. Katup vakum tertutup mencegah cairan keluar dari radiator. 2. Saat mesin dingin, suhu dan tekanan pendingin tutup katup vakum terbuka. Menarik cairan dari tangki cadangan kembali ke radiator. Katup tekanan tertutup. 3. Proses ini berulang setiap kali mesin dinyalakan dan dimatikan, menjaga keseimbangan tekanan dan volume cairan pendingin dalam sistem. 11. Kesimpulan setelah dilakukan tune up didapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Oli perlu diganti karena kondisinya kotor setelah oli tap. 2. Terdapat kebocoran pada sistem pendingin dan seal pada tutup radiator sobek. 3. Filter udara masih dalam kondisi baik setelah dibersihkan. 4. Terdapat celah katup yang tidak sesuai spesifikasinya pada silinder 4 dan sudah dilakukan penyetelan celah sesuai standar. 5. Persinggungan tidak sempurna pada tali kipas dengan puli. 6. Termostat dalam kondisi normal. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.